Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riden dulu ini. Hmm, hmm, hmm. Untuk Oke, perkenalkan, nama saya Aldo Berlidonia. Saya dari kelas L1 angkatan 2025 Matematika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 2 dari Bu Anita untuk mata kuliah Alpro, algoritma dan pemrograman. Di mana soalnya itu untuk membuat sebuah program dalam bahasa C++, yang dimana kita akan menginput nilai titik pusat lingkaran dalam bidang kartesius dan akan menginput nilai titik sembarang dalam kartesius. Titik yang pusat itu disebut P dan titik sembarang disebut Q. Terus kita disuruh membandingkan jari-jari dari jari-jari lingkaran itu yang titik pusatnya sudah diketahui dengan panjang P, Q, dan M. Jika lebih besar jarak PQ, maka cetak ya. Jika lebih kecil, maka cetak tidak. Langsung aja kita ke pemrograman. Itu penjelasan singkat untuk alur programnya nanti. Include stream. Ini file header untuk menggunakan fungsi cout, cin, dan endline. STD. Ini untuk penggunaan otomatis fungsi std. Dan in main, ini fungsi utama dari program C++. Oke, tadi kita butuh, kita ambil bidang kartesius kan berarti bilangan real ya. Kita ambil aja untuk bilangan koordinatnya tuh jadi bilangan bulat aja. Jadi di sini in p x x. Ini untuk titik pusat x sama y, dan untuk titik sembarangnya x1 sama y1 saja kita buat. Terus di sini saya tambah ini variabel. Terus di sini float float. Nah, untuk R sama M ya. R sama M. Maksud R nih jari-jari dari lingkaran, nanti kan bisa kemungkinan dia nggak bilang bulat. Jadi pakai float, dan M nih panjang panjang garis garis gradien. Oke, langsung aja kita ke ini jalan alurnya program. Siap ya, masukkan titik pusat X kan Cin X. Oke, kita salin aja. Ctrl C. Oke, titik pusat Y juga ya. Kita kan mau masukin titik pusatnya nih. Visualizer. Terus di sini add, masukkan sembarang titik X1. Oke, ini kita salin aja lagi kayak tadi. Karena hampir sama kata-katanya. Ini untuk Y1 tapi. Oke. Nah, di sini kan untuk membandingkan nilai jari-jari sama nilai gradien. Berarti kita tuh harus mencari berapa nilai jari-jari sama gradiennya. Untuk mencari jari-jari lingkaran yang diketahui titik pusatnya pada bidang koordinat kartesius, kita bisa menggunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini saya buat jadi 2 kali pengerjaan pakai variabel A untuk menyimpan nilai X kuadrat dan plus Y kuadrat.
Berarti x kuadrat tuh bisa dengan x kali x plus y kali y. Nah, R tadi akar x kuadrat ditambah y kuadrat berarti R kalau dalam program ini adalah akar dari A. Akar dari nilai A. SQRT ini sendiri memiliki validator khusus, validator sendiri. Bagaimana? Kita tambah validatornya, dia pakai validator Siemens. Ah, oke. Nah, sudah dapat nilai jari-jarinya, kita mencari nilai gradiennya. Panjang titik P dengan Q. Hmm. Untuk panjang titik P dan Q, itu menggunakan rumus Y1 dikurang Y dibagi dengan X1 dikurang X. Oke, kita bisa buat kayak gini ya. 1 dikurang Y, gitu kan. X1 dikurang X. Oke. Nah, sudah dapat nilai R sama M-nya, kita bandingkan seperti yang tadi. Bandingkannya pakai pernyataan kondisi. Itu if M lebih dari R, maka syiat apa tadi? Ya. Else, jika tidak, maka jika tidak, maka cetak tidak. Oke. Nah, kita bisa coba programnya. Kita kalau mau lihat lebih jelasnya, kita boleh sini untuk melihat langsung nilainya ya. Sini tambah nilai R. Dan biar lebih jelas kan. Oke, ini terus R. Bawahnya nilai M berarti. Nilai M sama dengan. Oke, kita coba ya. Oh, oh ini kurang. Jalan nih. Masukkan titik pusat X. Misal titik pusatnya 3 tambah 4. Titik sembarangnya kita masukin 4 sama apa di sini? Kira-kira ya. Y-nya 5. Nah, di sini nilai R-nya itu 5, nilai M-nya itu 1. Dan di mana? Berarti lebih panjangan M kan dari R. Lebih besar M dari R. Lebih besar R dari M. Berarti tidak benar programnya ya. Biar lebih rapi di sini boleh tambah fungsi n-line. N-line. Ini fungsi enter. Oke, cukup. Kita langsung ke Word untuk penjelasan yang lainnya. Nah, di sini untuk pseudocode-nya, pertama start pakai oval. Terus kita menginput nilai X, X1 dan Y1 tadi. Nah, ini prosesnya. Proses kita tadi lakukan proses untuk menghitung A. Terus setelah hitung A untuk hitung R. Terus hitung R, hitung M. Ini. Terus melakukan pengecekan apakah M lebih besar dari R. Ini jika iya, maka cetak ya. Jika tidak, maka cetak tidak. Dan akhirnya ke N. Oke, untuk keserukannya, ini dalam bahasa Pascal, variabel X, Y, ini dalam tipe integer, variabel RM dalam tipe float. Region diisi dengan X kali X plus Y kali Y, R diisi dengan SQRTA, M ini I1 X1, if M R, then pakai then ya,
Write ya, else write tidak. And oke. Programnya yang tadi kurang lebih. Nah, deskripsi programnya pertama mulai, kedua pesan tempat di memori untuk variabel x, y, x1, y1 dan a dengan tipe integer. Nah, tadi selain x, x, y tadi ada r sama m kan. Pesan tempat di memori untuk variabel rm dengan tipe float. Input nilai x, y, x1, y1 dengan keyboard oleh user. Itu nilai A dengan mengabaikan nilai X dan dengan mengkalikan nilai X dengan X dan ditambah dengan nilai Y kali Y. Itu nilai R dengan mencari akar dari nilai A. Nilai M itu nilai M dengan selisih nilai Y dan Y. Y1 dan Y dibagi dengan selisih X1 dan X. Cek apakah nilai M lebih besar dari nilai R. Jika benar maka cetak ya dan jika salah maka cetak tidak. N. Oke. Mungkin untuk video tugas nomor 2 seperti ini saja. Bila ada salah dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.